Kelihatan, Prof. Oke ya. Baik ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah MKAG kan harusnya memang pakai Microsoft Team, tapi saya sudah mencoba sebetulnya sudah bisa, tetapi karena hari ini masih pertama kali ya, nanti kita minggu depan mungkin dengan dosen yang lain ya, mungkin dengan Microsoft Team. Ternyata juga mudah kok ketika kita masuk. Saya sudah bisa berhasil masuk di situ. Hanya saja memang apa fitur-fiturnya memang masih baru. Baik, hari ini kita akan bicarakan terkait dengan perkandangan dan kesehatan anjing ya. Jadi untuk perkandangan dan kesehatan anjing ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini, bahwa untuk pemeliharaan anjing itu manusia modern itu biasanya menggunakan sebagai hobi gitu ya, atau sebagai hewan peliharaan ya. Kenapa anjing ini sering digunakan sebagai hewan peliharaan? Karena memang mempunyai sifat yang setia ya, setia pada tuannya, kemudian eh, gampang bersosialisasi gitu ya. Kemudian atraktif, pintar, dan mempunyai berbagai daya guna ya, seperti saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa anjing itu mempunyai, kalau dilatih itu mempunyai berbagai keistimewaan gitu ya. Anjing itu bisa sangat pintar gitu ya. Nah, karena itu untuk persiapan pemeliharaan anjing tentu kita harus memperhatikan makanannya ya. Jadi makanan juga terkait tempat pakan dan tempat minum gitu ya. Kemudian biasanya juga diberi tanda pengenal ya, supaya nanti kalau misalnya hilang atau apa itu terdeteksi gitu ya, sehingga bisa kembali ke kita. Kemudian perkandangannya juga harus kita perhatikan, keperluan mandinya, mainannya, dan sebagainya. Beberapa di Jember itu ada, waktu MBKM itu ya, itu ada pet shop yang memang menjual mainan anjing gitu ya, yang cukup banyak, dan dia pasarnya adalah pasar ekspor gitu ya. Jadi dia ekspor ke eh, luar negeri. Jadi itu saya kira juga jadi apa ya, peluang kalian nanti ketika mau membuka bisnis gitu ya. Itu mainan-mainannya sederhana gitu, tapi katanya pengiriman ke luar negeri itu cukup intens gitu ya. Jadi hanya jual mainan anjing. Nah, eh, untuk jenis dan penempatan kandang anjing ya, untuk kandang permanen ya, biasanya sering dibuat dengan bahan besi gitu ya, juga besi ya seperti pagar rumah gitu ya. Dan pada umumnya kandang ini diletakkan di depan rumah dan juga di sudut-sudut halaman rumah gitu ya, sudut-sudut halaman rumah. Eh, Sudut posisi kandang sebaiknya terkena sinar matahari agar anjing bisa berjemur dan kandang tidak lembab ya. Jadi memang kebutuhan sinar matahari ini sangat penting ya, terutama agar tidak lembab, tetapi juga misalnya kandungan apa provitamin D-nya gitu ya, kandungan vitamin D-nya yang itu akan juga memperkuat pertulangan pada anjing. Kemudian lantai pada kandang ini juga harus dibuat miring agar air dapat mengalir secara bagus sehingga tidak membuat genangan air yang kotor. Jadi memang konsep pembuatan kandang itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya
ketika kalian membuat kandang domba dengan kandang kambing itu kan juga sudah harus berbeda ya. Karena kalau kambing misalnya makannya di atas, kemudian kalau domba makannya di bawah. Nah, ini struktur kandangnya juga sudah berbeda. Nah, demikian juga dengan anjing. Ini juga kemiringan itu jangan terlalu miring juga gitu ya. Kemiringannya itu hanya sebagai antisipasi supaya air tidak mengenang di dalam. Kira-kira cukup 2 derajat ya, kemiringannya tidak boleh terlalu miring. Terbuat dari besi dan aluminium. Kelebihan kandang ini adalah praktis, simpel, namun memiliki kekurangan yaitu memiliki ruang gerak yang minim. Ya tentu saja karena memang kandang itu untuk apa namanya memperpendek ya, memperpendek ruang gerak gitu ya. Sehingga kalau ruang geraknya agak pendek itu juga penanganannya juga sebetulnya lebih mudah daripada kalau dia diumbar gitu ya. Kandang yang terbuat dari bahan kayu sangat tidak direkomendasikan untuk kandang anjing. Pada dasarnya kayu dapat menyerap air sehingga kandang tersebut akan menjadi lembab serta mengundang kutu dan penyakit kulit. Jadi kalau menggunakan kayu itu memang menyerap air, tapi kan sering kayu itu lapuk gitu ya, dan itu sering ada mikroba-mikroba di situ sehingga sebetulnya tidak begitu disarankan untuk penggunaan yang dari bahan kayu. Sistem perkandangan anjing itu syarat-syarat utama dalam pembuatan kandang anjing. Jadi kandang harus memiliki tempat yang teduh gitu ya. Bagian tempat teduh itu tetap harus terkena sinar matahari ya. Jadi bagian yang teduh itu tetap harus terkena sinar matahari. Itu di antara persyaratannya gitu ya. Kemudian bagian tempat sirkulasi udara harus bagus ya. Jadi kandang itu memang sebaiknya memiliki sirkulasi udara yang bagus ya, mempunyai sirkulasi udara yang bagus karena sirkulasi udara yang bagus ini akan membuat pergantian udara di dalam kandang ini menjadi lebih bagus. Agar kandang tidak mengalami kelembaban, sebaiknya dibuat ventilasi udara yang cukup agar sirkulasi udara dalam kandang ini lancar gitu ya. Ini beberapa syaratnya. Kemudian lantai kandang harus memiliki sudut kemiringan tadi supaya tidak terjadi genangan air.